Rasulullah SAW memperingatkan Umar radhiyallahu dengan kehidupan beliau yang zuhud. Suatu ketika Nabi SAW telah bersumpah akan berpisah dengan istri-istrinya selama 1 bulan sebagai peringatan bagi mereka. Selama sebulan beliau tinggal seorang diri di dalam sebuah kamar yang sederhana yang letaknya agak tinggi. Terdengar kabar di kalangan para sahabat bahwa Nabi SAW telah menceraikan semua istrinya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu mendengar kabar ini, dia segera berlari ke masjid. Setibanya di sana, ia melihat para sahabat sedang duduk termenung. Mereka bersedih dan menangis. Juga kaum wanitanya menangis di rumah-rumah mereka. Kemudian Umar dan pergi menemui putrinya Hafsah dan yang telah dinikahi oleh Nabi SAW. Umar dan mendapati Hafsah dan sedang menangis di dalam kamarnya. Umar dan bertanya, "Mengapa engkau menangis? Bukankah selama ini aku telah melarangmu agar jangan melakukan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan Nabi?" Kemudian ia kembali ke masjid. Terlihat olehnya beberapa orang sahabat sedang menangis di dekat mimbar. Kemudian ia duduk bersama para sahabat beberapa saat, lalu berjalan ke arah kamar Nabi SAW yang terletak di tingkat atas masjid. Dia mendapati Rabah radhiyallahu, seorang hamba sahaya, sedang duduk di tangga kamar itu. Melalui Rabah radhiyallahu, ia minta izin untuk menemui Nabi SAW. Rabah radhiyallahu pergi menjumpai Nabi SAW, kemudian kembali dan memberitahukan bahwa ia telah menyampaikan keinginannya. Namun Rasulullah SAW hanya diam tanpa menjawab. Permintaannya untuk menjumpai Nabi SAW diulang beberapa kali, hingga yang ketiga kalinya barulah Nabi SAW mengizinkan naik. Ketika Umar dan masuk, ia menjumpai Nabi SAW sedang berbaring di atas selai tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma, sehingga di badan Nabi SAW yang putih bersih dan indah itu terlihat jelas bekas-bekas daun kurma. Di tempat kepala beliau ada sebuah bantal yang dibuat dari kulit binatang yang dipenuhi oleh daun dan kulit pohon kurma. Umaranku bercerita, "Aku mengucapkan salam kepada beliau, kemudian bertanya, 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istri engkau?' Nabi SAW menjawab, 'Tidak.' Aku merasa sedikit lega. Sambil bercanda aku mengatakan, 'Ya Rasulullah, kita adalah kaum Quraisy yang selamanya telah menguasai wanita-wanita kita. Tetapi setelah kita hijrah ke Madinah, keadaannya sungguh berbeda dengan orang-orang Ansor. Mereka dikuasai oleh wanita-wanita mereka, sehingga wanita-wanita kita terpengaruh dengan kebiasaan mereka.' Nabi SAW tersenyum mendengar perkataan aku. Aku memperhatikan keadaan kamar Nabi. Terlihat 3 lembar kulit binatang yang telah disamak dan sedikit gandum di sudut kamar itu. Selain itu tidak terdapat apapun. Aku menangis melihat keadaan itu. Rasulullah SAW bertanya, 'Mengapa engkau menangis?' Aku menjawab, 'Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku sedih melihat bekas tanda tikar yang engkau tiduri di badan engkau yang mulia,
dan aku prihatin melihat keadaan kamar ini. Ya Rasulullah, berdoalah semoga Allah mengaruniakan kepada Tuhan bekal yang lebih banyak. Orang-orang Persia dan Romawi yang tidak beragama dan tidak menyembah Allah, tetapi raja mereka hidup mewah. Mereka hidup dikelilingi taman yang di tengahnya mengalir sungai. Sedangkan engkau adalah pesuruh Allah, tapi engkau hidup dalam keadaan miskin. Ketika aku berkata demikian, Rasulullah SAW sedang bersandar di bantalnya. Beliau bangun lalu berkata, "Wahai Umar, sepertinya engkau masih ragu mengenai hal ini. Dengarlah, kenikmatan di alam akhirat nanti jauh lebih baik daripada kesenangan hidup dan kemewahan di dunia ini. Jika orang-orang kafir itu dapat hidup mewah di dunia ini, kita pun akan memperoleh segala kenikmatan itu di akhirat nanti. Di sana kita akan mendapatkan segala-galanya." Mendengar sabda Nabi SAW itu, aku merasa menyesal, lalu berkata, "Ya Rasulullah, mohon ampunlah kepada Allah untuk aku. Aku telah bersalah dalam hal ini." Hikmah: Rasulullah SAW adalah pemimpin agama dan dunia, sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau tidur di atas sehelai tikar yang tidak dilapisi apapun, sehingga menimbulkan goresan bekas tikar itu di badan beliau yang putih. Kita dapat mengetahui bagaimana keadaan ekonomi Rasulullah SAW. Ketika Umar dan aku menganjurkan beliau agar berdoa kepada Allah supaya diberi harta, beliau malah memperingatkannya. Seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu mengenai tempat tidur Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu menjawab, bantalnya terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan kulit pohon kurma. Pertanyaan yang sama dikemukakan kepada Hafsah radhiyallahu. Dia menjawab, tikarnya terbuat dari sehelai kain yang dilipat dua. Pada suatu hari, untuk memberi kenyamanan kepada Nabi, aku telah menghamparkan kain itu berlipat-empat. Keesokan harinya Nabi bertanya, "Apakah yang telah engkau hamparkan untukku tidur tadi malam, sehingga terasa lebih empuk?" Aku menjawab, "Kain yang sama, tapi aku melipatnya 4 lipatan." Beliau SAW bersabda, "Lipatlah seperti semula. Kenyamanan seperti tadi malam akan menghalangi sholat tahajudku." Keadaan kita saat ini selalu ingin tidur nyaman di atas kasur yang empuk. Lihatlah Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan harta kekayaan yang banyak kepada beliau, namun beliau menolaknya. Beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun.